Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kali ini benar-benar spesial hari ini. Jadi saya dipertemukan dan dikenalkan sama saudara saya dengan Yang Wildo dan Pak Jayadi. Jadi ini pengalaman baru saya, teman-teman. Jadi tujuan saya kemarin, Yang Wildo adalah sosok inspiratif yang segala sesuatunya itu Yang Wildo ini tahu. Jadi Yang Wildo ini adalah Google. Jadi perkenalkan yang nama saya Dika. Saya dari YouTube channel Wikipedia. Jadi yang saya kesini ini mau bermaksud untuk apa sih? Saya kan kebetulan orang Jawa ya. Jadi dari mbah saya pasti saya itu dikasih arahan. Kamu itu punya dulur lanang atau dulur bapak. Nah, saya itu kepingin tahu sosok jati diri saya ini sebenarnya siapa ya? Pertanyaannya sangat simpel, Ya. tapi jawabannya nggak bisa diuraikan hanya melulu dengan kata-kata. Oh. Ya. Kita tidak bisa mengatakan kamu tuh ini. Iya. Karena apapun yang saya sebutkan, bahkan apapun yang bisa sampean katakan tentang diri sampean, itu bukan sampean. Ya. Ketika orang bertanya siapa saya, ketika saya mencoba untuk menyebutkannya, maka semua sebutan sudah gagal. Iya. Semua yang bisa kita sebutkan tentang diri kita itu bukan. Kalau sampean mengira aku adalah ini, adalah itu bukan. Sulit kan? Oleh karena itu sampean harus mengalaminya sendiri. Yang bisa memberikan jalan agar sampean mampu melewati jalan-jalan yang sudah sampean gariskan. Sampean yang sudah membuat garis itu. Sampean yang telah membuat. Dan sampean harus mampu sekaligus sampean melewati garis itu, sekaligus menghapusnya. Karena itu yang membatasi. Ya. Jadi tujuan saya ya kepingin tahu dulur lanang saya. Saya itu kepingin belajar meditasi. Terus saya itu kepingin komunikasi dengan Tuhan. Jadi kan orang meditasi itu selalu bilang Tuhan itu ada dalam diri kita. Itu maksudnya gimana sih? Kalau kita bicara tentang Tuhan dengan keberadaan kita sendiri, selama ini penggambaran penjelasan tentang Tuhan kan masih simpang siur, ya kan? Untuk sementara orang seperti itu. Sampai ada yang mengatakan ada yang nggak percaya Tuhan dan ada yang percaya. Istilah Tuhan itu sendiri masih sebuah konsep, masih sebuah gagasan yang menunjuk adanya sesuatu yang maha besar, yang meliputi semua yang ada. Yang maha besar ini tak terkatakan gitu. Lalu yang tak terkatakan ini disepakati kita beri nama Tuhan. Dan Tuhan itu bukan nama, dia hanya sebuah gagasan yang menampung seluruh gagasan-gagasan tentang adanya substansi yang maha mutlak yang meliputi semua yang ada. Ya, jadi di balik gagasan Tuhan ada substansi yang maha mutlak. Nah, seharusnya kita mulai mencari substansinya. Seperti sampai namanya siapa? Diki hanyalah sebuah gagasan, hanyalah sebuah nama. Apa artinya sebuah nama? Sebelum ada Diki kan Diki sudah ada. Nama Diki kan baru. Ya. Bahkan kelahiran sampean sekarang pun juga baru. Ya. Tapi substansi yang berdiri, yang terus menjadi, ya saya katakan menjadi. Ya. Menjadi itu artinya terus berproses. Bukan jadi, tapi menjadi. Becoming bahasa Inggris. Ya, becoming itu artinya terus berproses, berkembang. Bahkan itu tak terhenti.
tidak dihentikan oleh kematian dan tidur, terus berkembang. Yang berhenti dan yang tidur itu bukan sampean. Yang mengalami kematian, yang mengalami tidur itu hanya bagian-bagian kesadaran kita sendiri. Jadi yang namanya sampean, diri sampean yang sebenarnya, dia yang tidak tidur, dia yang tidak mati. Oh, saya tahu. Berarti sebelum diri saya ada Diki itu ada lagi tapi bukan Diki. Bukan Diki. Oh, saya tahu. Diki itu hanya nama saat ini. Oh. Bentuk Diki pun baru bungkusan saat ini. Ya, saya tahu. Nah, sampean harus menemukan siapa dia sampean yang sebenarnya. Sedangkan orang-orang kadang-kadang yang dicari siapa saya dulu. Dia hanya ingin mencari bungkusan-bungkusan yang dulu. Ya, saya dulu dibungkus pakai apa? Saya dibungkus apa? Saya dulu. Tapi ketika sampean mampu menemukan diri yang sampean sebenarnya, maka jadi sampean tahu siapa sih aktor yang sebenarnya sekarang sedang berperan sebagai Diki. Siapa aktor yang sekarang sedang bermain sebagai Diki? Ketika sampean mampu menemukan aktor yang sebenarnya, sampean akan tahu, oh aktor ini pernah bermain di permainan apa saja. Ibarat kalau aktor film, ini aktor pernah main film apa saja. Saya tahu kan. Saya tahu Ya. Kalau di film ini saya bermain sebagai ini, dan di dalam setiap film sampai bertemu dengan tokoh-tokoh lain juga, sehingga sampai tahu oh, di film ini saya bertemu dengan ini, di film ini saya bertemu dengan ini, dalam kehidupan ini saya bertemu dengan ini, dalam kehidupan ini bertemu dengan ini. Itu saling terkait. Selama sampai masih punya masalah dengan orang-orang tertentu dalam kehidupan sampai sebelumnya, akan dipertemukan kembali dalam kehidupan yang akan datang. Begitu pula dalam kehidupan ini sampai akan bertemu kembali dengan orang-orang yang dulu pernah berjumpa dengan Anda, yang bermasalah dengan Anda, entah itu Pak, ya, entah itu masalah positif ataupun negatif. Gitu. Jadi itu salah satu jawaban, dan sekaligus jika Anda ingin betul-betul masuk ke dalamnya, bukan sekedar mendengarkan wacana yang saya sampaikan, lakukanlah dengan praktek. Yang siap memberikannya praktek itu. Tapi bukan di sini, bukan dalam forum ini. Gitu. Karena yang itu dirahasiakan, tapi kalau mau dia mau makanya ya, kalau sini aku ingin tahu kok ya. Jadi biar saya itu tahu dari diri saya. Nah terus tentang cara berkomunikasi dengan Tuhan itu bagaimana? Itu akan mudah dengan sendiri. Makanya jalan untuk mengenal Tuhan itu maha gaib. Ya. Tapi dia sebetulnya tidak gaib. Gaib hanya dalam pandangan-pandangan tertentu, hanya dalam batasan-batasan tertentu, karena Tuhan sendiri nggak pernah membatasi dirinya. Dia sama sekali nggak gaib. Dia malah heran ketika orang nggak mampu melihatnya, karena sebetulnya dia tuh nggak pernah bersembunyi. Ya. Hanya sebetulnya kita lah yang berada dalam kamar yang kita buat sendiri, ruang bineda. Tapi orang Hindu sendiri banyak yang nggak tahu arti daripada ruang bineda. Orang Hindu seringkali mengartikan ruang bineda itu sebagai hitam putih, baik buruk. Ya. Padahal yang disebut hitam putih baik buruk itu kalau dalam Hindunya disebut duaita. Ya, kalau dalam bahasa ilmiahnya dualitas atau dualitas. Orang Islam menyebutnya dunia. Ya, hanya ada istilah dunia. Jadi yang disebut dunia adalah ilusi. Semua bentuk duaita, semua bentuk dualitas itu ilusi. Nah, sedangkan ruang bineda itu tidak berbicara tentang duaita, tidak berbicara tentang dualitas. Nah ini duaita sama ruang bineda beda. Tapi orang-orang Hindu banyak yang memahami sama. Kalau duaita itu dua yang bertentangan,
dengan ruah bineda, dua yang berbeda. Ini ya, semoga semua orang bisa mendengarkan. Ya. Apa perbedaannya Dwaita sama ruah bineda? Dwaita bahkan ada keserbaduaan. Dwaita itu artinya dua yang bertentangan, dua yang saling bertentangan. Seperti magnet ya? Bukan. Kalau magnet itu artinya dua yang berpasangan, saling tarik menarik. Itu namanya berpasangan. Tapi kalau dibalik berlawanan, yang berlawanan itu baru ya. Semua yang berlawanan itu tidak ada. Semua yang berlawanan itu tidak ada. Semua yang berlawanan itu disebut dunia. Nah, tidak ada di situ. Sedangkan yang ada tidak berlawanan. Yang ada ini non dualitas. Itu yang disebut dengan tauhid. Dan tauhid ini jangan dipahami sebagai monoteisme. Kalau monoteisme itu berpaham satu Tuhan, tapi bukan monoteisme, ya, tapi monisme. Bukan monoteisme. Tadi di sini mononya jadi monisme. Kalau teis itu kan Tuhan, berpaham satu Tuhan. Monisme itu artinya satu kenyataan, dan kenyataan itu bisa disebut dengan istilah Tuhan itu sendiri. Nah, ruah bineda adalah dua yang berbeda, yaitu dua yang benar-benar berbeda. Kalau Dwaita itu tidak berbeda. Baik dan buruk itu tidak berbeda. Siang dan malam itu tidak berbeda. Tapi banyak orang mengatakan siang dan malam beda, berlawanan ya kan? Baik dan buruk beda. Tidak. Mereka memang bertentangan, tapi sebetulnya mereka sama. Sama apa? Sama-sama tidak ada. Ilusi. Sama dengan siang dan malam ini. Kan seperti ada, padahal sesungguhnya tidak ada. Siang dan malam, kelahiran dan kematian, semuanya tidak ada. Ilusi. Tapi kenapa menjadi ada? Itu menjadi ada karena sampean terbatas. Sampean melihat kenyataan ini dalam batas-batas pola pikir sampean, dalam batas-batas kemampuan panca indera sampean. Siang malam ini terjadi karena sampean ada di bumi, di belahan bumi tertentu, ya. Di belahan sana sampean nggak tahu kalau malam, dalam waktu yang sama, ya. Coba sampean keluar dari bumi, berdiri di atas matahari, berdiri di wilayah matahari. Kira-kira sampean bisa mengalami malam dan siang? Tidak, ya kan? Kemudian kalau sampai beralih ke planet lain yang memiliki durasi waktu yang berbeda. Mungkin di bumi ini 24 jam dalam satu putaran. Di lainnya mungkin lebih dari 24. Jadi beda lagi kan. Oleh karena itu konsep siang malam ilusi, tidak ada. Semua yang bertentangan tidak ada. Nah, sama dengan contoh. Sampai punya adik, punya kakak. Nah, kalau misalnya sampai punya kakak, sampai kalau punya adik, sampai disebut mas. Kalau sampai punya kakak, sampai disebut adik. Tanpa adik dan tanpa kakak, sampai sebutannya apa? Anak. Ya. Tidak ada sebutan apa. Jadi semua sebutan itu karena berbanding. Ketika sampai nggak ada bandingan siapapun, tidak ada sebutan apa. Itulah kenyataan. Jadi yang disebut kenyataan, dia nggak bisa diungkap dengan kata-kata, tidak bisa diucapkan, tidak bisa disuarakan, sunyi, sunya, kasunyata. Berarti memang semua itu dibatasi sama panca indera kita. Panca indera bukan hanya panca indera. Setiap keterbatasan kita itu membentuk ilusi tertentu. Kematian juga itu ilusi. Terjadinya kematian karena sampean terbungkus oleh badan ini. Dan kesadaran sampean ada pada kesadaran bentuk, bukan sebagai isi. Terus setelah kita mati itu kemana? Kematian itu hanya ruang tunggu. Oh, berarti kita harus menunggu. Untuk lahir kembali, untuk menunggu badan yang baru. Oh, ya.
sama dengan tidur. Kematian itu tidak jauh beda dengan tidur. Cuma beda jasadnya. Kita bisa menyebutnya beda jasadnya. Tapi untuk apa kematian dan untuk apa tidur itu yang penting. Mati dan tidur itu hanya waktu istirahat. Makanya disebut tempat peristirahatan. Siapa yang beristirahat? Ketika tidur yang beristirahat tubuhmu, ketika kematian yang beristirahat jiwamu, bukan ruh. Ruh selalu hidup. Dia tidak dibatasi oleh apapun. Ruh itu menjadi pijakan utama, basic, dia substansi yang sebenarnya.